Pagi adik-adik, bertemu saya kembali dalam ibadah impak kita dengan Bunda Elvi. Adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik semua sehat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu hari ini pada tanggal 3 Mei 2020 ya. Adik-adik patut bersyukur kepada Tuhan karena selalu dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik anak TK, kita akan memulai ibadah kita. Oleh sebab itu kita bernyanyi pertama sekali, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita harus bersyukur. Mari kita berdoa. Kita berdoa, Bunda yang pimpin. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadah impak kami, walaupun kami hanya melalui video, tapi kami percaya kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus, mulai dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur kita, Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga 6. Bunda akan bacakan buat kita. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, inilah Mazmur kita karena Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi adik-adik harus bersyukur ya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 72. Kidung Ceria 72. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, ku datang padanya, Yesus memanggilku. Baiklah adik-adik, kita sebelum mulai kita baca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang begitu
mengasihi kami yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berkumpul bersama anak-anak layan anak TK pada saat ini. Satu kerinduan hati kami ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap Tuhan ajari. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 3. Bunda bacakan ya, adik-adik dengar. Imamat pasal 3 ayat 1 sampai 3. Korban keselamatan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelih di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya kepada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, walaupun kita tidak bertemu secara muka, tetapi kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam Imamat saat ini adalah mengenai korban keselamatan, dengan judul ibadah kita memberikan yang terbaik. Adik-adik, Bunda mau bertanya, sudah tahukah apa yang terbaik? Apa itu persembahan? Adik-adik, persembahan adalah yang diberikan kepada Tuhan. Ayo Bunda mau tanya, adik-adik sudah kenal ini? Ini apa namanya? Uang. Uang berapa? Uang 5.000, ya kan? Ini uang berapa? Uang 2.000. Jadi adik-adik, setiap dari rumah pastinya adik-adik akan diberikan persembahan oleh ibu dan bapak. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada impa pagi hari ini adalah bagaimana persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi persembahan seperti bentuk uang tadi, barang, adik-adik. Persembahan itu bukan harus dari uang, tapi dari barang yang adik punya, berikan kepada Tuhan. Diri adik-adik yang mau menjadi anak-anak Tuhan dari perbuatan, itu merupakan persembahan yang baik kepada Tuhan. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang dalam Imamat mengenai persembahan yang benar di hadapan Tuhan, adik-adik harus memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Adik-adik kemampuannya mungkin masih diberikan oleh orang tua, ya kan? Jadi persembahan dari hasil usaha sendiri, dari hasil yang diberikan oleh mama dan bapak. Bukan berarti persembahan itu yang merupakan pinjaman ataupun yang diambil punya orang lain. Tidak boleh. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan harus menjadi dari milik kita sendiri, tidak boleh diambil dari punya orang. Berikanlah apa menurut kemampuan. Kemampuan adik-adik yang diberikan orang tua, itulah yang adik-adik berikan kepada Tuhan. Adik-adik yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, cara umat Israel pada dulu adalah dengan memberikan korban. Jadi dia memberikan sembelihan ternaknya, ada domba, ada sapi, ada burung. Kalau zaman sekarang, kalau kayak adik-adik sekarang memberikan kepada Tuhan melalui dengan barang boleh, uang diri sendiri, menjadi pelayan-pelayan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini
kita belajar bagaimana perbuatan kita yang sepatutnya menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya kan? Berarti kita diajarkan untuk bagaimana melakukan hal yang benar. Ya kan adik-adik? Apa itu menjadi melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Berarti adik-adik sudah tidak boleh lagi berbohong, harus jujur. Itu persembahan. Tidak suka bertengkar, tidak suka rewel, karena persembahan seperti diri sendiri. Jadi sepatutnya lah adik-adik harus lebih pintar, rajin belajar di rumah, rajin berdoa. Supaya apa? Karena diri kita menjadi persembahan. Berarti tidak boleh bertengkar sama kakak, tidak boleh bertengkar sama adik, karena menjadi persembahan yang baik kepada Tuhan tadi. Itulah patut contoh persembahan diri kita kepada Tuhan. Harus dengar-dengaran kepada orang tua. Dengar-dengaran kepada siapa adik-adik? Pada mama, pada bapak, pada kakek, pada nenek, pada oma, pada opa, ya kan? Pada opung, ya. Jadi adik-adik yang pintar-pintar, hari ini kita belajar tentang bagaimana korban keselamatan. Berarti kita akan mempunyai keselamatan dari Tuhan kalau kita melakukan hal yang benar tadi. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berarti dengan memberikan yang terbaik kepada Allah, menyenangkan hati siapa? Menyenangkan hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik? Sudahkah anak-anak layan yang manis-manis ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini Bunda mau lihat persembahan yang diberikan kepada Tuhan tadi, diberikan orang tua maupun 2.000, 5.000, berapapun jumlahnya, berikanlah yang terbaik. Tidak boleh dikucak-kucak begini, memberikan itu tidak bagus. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Uangnya diapain? Uangnya dilipat. Nah, dilipat begini baru berikan ke persembahan, ya. Dengan demikian, kalau adik-adik memberikan, berarti kalian sudah menghormati, memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang adik-adik punya, berikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan akan memberkatinya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi. Padanya senang 217, sekalian kita akan persembahan 217, kita akan sekalian persembahan. Kita nyanyi bait 1 dan 3, terus kita nanti sekalian persembahan dan kita akan tutup dengan doa, ya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya dan ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita akan masuk kepada doa
sudah memberikan persembahan sekalian, kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sudah belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui secara pribadi kami, melalui harta kami yang kami punya, yaitu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih buat hari yang Tuhan telah berikan pada pagi hari ini. Biarlah dengan demikian kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa kepada seluruh anak-anak layan kami, khususnya anak TK, dalam pelayanan ibadah IMPA pada minggu hari ini. Berikanlah mereka kesehatan, jauhkan sakit penyakit, dalam masa tumbuh kembang mereka, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Pelihara mereka di dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada setiap para bunda yang melayani di IMPA pada pagi hari ini, kelas tanggung, kelas kecil. Mari Tuhan berkati pelayanan supaya senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami seminggu ke depan di dalam berkat Tuhan, dalam lindungan Tuhan dan naungan Tuhan. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, Tuhan berkatilah seluruh pelayanan gereja kami, khususnya GPIB saat ini. Tuhan memberkati mulai dari pendeta Novita maupun pendeta Ivona maupun seluruh majelis-majelis dan pelkat-pelkat. Tuhan memberkati, terutama para bunda. Tuhan berkati Bapa yang baik, seluruh kehidupan juga keluarga, anak-anak layan kami, setiap orang tua. Tuhan memberkati. Kami percaya kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami bersyukur lewat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah boleh menjadi berkat dan pelayanan dalam gereja. Ajarlah kami Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah Allah kami. Inilah doa kami, dengarlah doa kami, sebab Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti juga kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini ibadah IMPA kita telah selesai bersama dengan Bunda Elvi. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, dan jadilah orang yang pintar, dengar-dengaran pada orang tua, dan takut akan Tuhan. Sampai bertemu kembali.